Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi semuanya? Umi harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kelas Umi di pagi hari ini. Baik, pagi hari ini sesuai dengan judul yang ada di slide, kita akan membahas mengenai sistem pengklasifikasian makhluk hidup, di mana materi ini dapat kalian lihat di buku kalian halaman 45 sampai 48. Jadi materi ini Umi ambil dari real book, bukan dari e-book lagi ya nak. Baik, langsung saja kita bahas ke materinya. Oke, sistem pengklasifikasian makhluk hidup ini merupakan lanjutan dari bahasan kita yang kemarin, di mana pengklasifikasian makhluk hidup merupakan pengelompokan makhluk hidup. Kemarin kita udah belajar mengenai cara membedakan di mana makhluk hidup, gimana benda mati. Nah, ternyata setelah kita lihat di lingkungan sekitar, di alam, makhluk hidup itu banyak sekali ya karena bacamnya. Nah, jadi di pelajaran kali ini sendiri, materi ini ada prinsip ilmunya nak. Namanya taksonomi. Apa itu Umi taksonomi? Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup. Nah, ketika makhluk hidup dikelompokkan, dia akan dikelompokkan sesuai dengan taksa. Makanya taksonomi berasal dari bahasa takso atau yang disebut dengan taksa, yaitu tingkatan. Nah, seperti itu. Kita bahas dari sejarahnya yuk. Oke. Pertama kali makhluk hidup itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu tumbuhan dan hewan. Nah, kemudian setelah perkembangan zaman, ilmu pengetahuan juga berkembang, ada seorang ilmuwan yang bernama Antony van Leeuwenhoek. Nah, dia lahir pada tahun 1632 sampai 1723. Nah, dia ini menemukan yang namanya mikroskop yang udah lengkap seperti itu. Nah, jadi si Antony van Leeuwenhoek ini kan menemukan yang namanya mikroskop seperti yang ada di gambar. Nah, dengan mikroskop ini ternyata kita dapat melihat makhluk hidup yang lainnya tapi berukuran lebih kecil. Nah, itu ada makhluk hidup seperti bakteri, virus. Nah, makhluk hidup yang berukuran kecil disebut dengan makhluk hidup yang mikroskopis. Apa Umi maksudnya mikroskopis? Oke, kita bahas dari bahasanya. Mikro artinya besar, skopis artinya mikroskopis sendiri itu adalah makhluk hidup yang hanya dapat dilihat dengan alat bantu seperti mikroskop. Ketika kita melihatnya dengan mata telanjang, dia tidak bisa kita nampak. Nah, seperti itu. Kemudian setelah berkembangnya ilmu pengetahuan karena adanya mikroskop, ada seorang ilmuwan yang bernama Robert H. Whittaker. Pada tahun 1969, dia mengemukakan bahwa makhluk hidup itu sendiri terbagi menjadi 5 kingdom. Yaitu apa aja Umi kingdomnya? Yang pertama ada kingdom Monera. Nah, yang kedua ada kingdom Protista. Yang ketiga ada kingdom Fungi. Yang keempat ada kingdom Plantae. Dan yang kelima ada kingdom Animalia. Umi, manusia kok nggak termasuk di kingdom? Iya, kita sebagai manusia masuk ke kingdom Animalia. Mi, jadi penjelasannya gimana nih? Saya belum ngerti mengenai Monera. Singkatnya, Monera adalah salah satu jenis makhluk hidup seperti bakteri. Nah, seperti itu. Kemudian Protista Umi gimana? Protista adalah makhluk hidup juga yang berukuran kecil, tapi dia lebih modern dari bakteri. Nah, yang ketiga ada fungi. Fungi adalah jamur. Yang keempat adalah Plantae. Plantae
adalah tumbuh-tumbuhan. Dan yang kelima adalah animalia atau hewan. Hewan dan tumbuhan dibedakan atas alat geraknya. Tumbuhan bergerak dengan pasif atau tidak berpindah tempat, sedangkan hewan bergerak dengan cara berpindah tempat. Kemudian banyak lagi perbedaan yang lainnya. Nah, berdasarkan selnya, Whitaker menyimpulkan bahwa makhluk hidup itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu makhluk hidup yang sifatnya prokariotik. Artinya tidak mempunyai membran inti sel. Ingat ya nak, prokariotik adalah makhluk hidup yang tidak mempunyai membran inti sel. Contohnya siapa Umi? Bakteri, yaitu di kingdom Monera. Kemudian yang kedua yaitu makhluk hidup yang sifatnya itu eukariotik. Artinya makhluk hidup yang mempunyai membran inti sel. Contohnya apa Umi? Contohnya dari kingdom Protista sampai Animalia. Jadi kalau misalnya dibilang makhluk hidup yang prokariotik itu siapa? Hanya satu, yaitu kingdom Monera, sejenis bakteri. Sedangkan yang lainnya adalah makhluk hidup yang bersifat eukariotik, baik itu fungi, protista, plante, dan animalia merupakan makhluk hidup yang bersifat eukariotik. Artinya inti selnya sudah dibungkus oleh salah satu membran. Itu dia, membran adalah zat pembungkus. Oke, bisa ya nak? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke. Setelah Whitaker membedakan makhluk hidup berdasarkan 5 kingdom yang tadi Umi sebutkan, nah kita bahas ke sistematika dalam pengelompokan makhluk hidup. Artinya ketika kita mengelompokkan makhluk hidup, kita harus mengelompokkannya secara sistematis. Apa Umi artinya sistematis? Sistematis artinya secara berurutan. Dari yang kecil, dari yang besar hingga yang terkecil. Oke, langsung saja singkatnya urutan dalam pengelompokan makhluk hidup itu sendiri Umi singkat jadi King Diva cari orang paling ganteng sedunia. Nah, ini cara mudah agar kamu bisa menghafalnya. Jadi ada 7 urutan pengklasifikasian makhluk hidup. Apa saja ke-7 itu? King yang Umi maksud adalah di sini kingdom atau kerajaan. Nah, tadi berdasarkan pendapat dari Robert H. Whitaker bahwa makhluk hidup dibagi menjadi berapa kingdom nak? 5, ya kan? Nah, seperti itu dia. Kemudian yang kedua ada diva. Diva itu adalah divisi. Divisi itu untuk kelompok tumbuhan dan hewan dan filum untuk hewan. Oke. Gimana cara membedakan hewan dan tumbuhan? Dasar pertamanya, hewan itu adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, sedangkan hewan adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Nah, seperti itu. Bisa ya nak? Oke, kemudian yang ketiga ada klasis. Klasis itu artinya kelas. Yang keempat ada ordo. Ordo ini bahasa Indonesianya adalah bangsa. Ada bangsa hewan pengerat, ada bangsa hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Nah, itu pernah kan dengar kata seperti itu? Kemudian phaling itu adalah family. Family di sini bukan artinya keluarga nak, tapi family itu artinya suku. Yang keenam ada siapa? Genus. Oke, yang keenam adalah genus atau marga. Yang ketujuh ada spesies atau jenis. Nah, inilah dia ketujuh urutan dalam pengelompokan makhluk hidup. Jadi
Dikelompokkan dulu dia sampai ke urutan ke-7 baru kita dapat jenisnya. Oke, bisa ya nak? Nah, biasanya ketika kita udah mengetahui sesuatu hal, kita apain nak biar nggak lupa? Kita namain ya. Nah, itu dia. Kita bahas gimana sih makhluk hidup itu dinamai. Nah, seperti itu. Nah, dalam penamaan, hanya dipakai 2 nama, yaitu genus dan spesiesnya. Contohnya gimana Umi? Contoh, ini ada nama spesies atau nama suatu makhluk, namanya itu aloe vera. Pernah dengar aloe vera? Oke, aloe vera ini adalah salah satu contoh makhluk hidup yang nama Indonesianya adalah lidah buaya. Pernah semua kan pastinya melihat lidah buaya. Nah, ini adalah nama dari lidah buaya. Oke nak? Jadi kata pertama yaitu aloe itu menunjukkan siapa? Genus atau marga dari jenis dia. Sedangkan vera itu artinya menunjukkan spesies atau jenisnya. Nah, jadi untuk menamai sesuatu hanya dipakai genus dan spesiesnya saja. Jadi kalau kamu nanti punya menemukan 2 nama ilmiah, berarti nama urutan yang pertama itu adalah menunjukkan genus, sedangkan urutan kedua, kata kedua menunjukkan spesies. Bisa? Nah, sebenarnya penamaan ini tidak semudah itu. Nah, ada tata cara dalam memberi nama suatu makhluk hidup. Nah, apa saja itu Umi sajikan di pembahasan ini. Nah, ada yang namanya aturan atau tata cara penamaan ilmiah. Nah, ini disebut dengan sistem binomial nomenklatur. Apa itu Umi binomial nomenklatur? Oke, kita bahas dari namanya ya nak. B, ini Umi buat warna biru. B, dalam bahasa ilmiah B itu berarti 2. Sedangkan nomial artinya jumlah. Nomenklatur penamaan. Artinya binomial nomenklatur ialah penamaan nama ilmiah makhluk hidup yang berjumlah 2 kata. Jadi nama makhluk hidup di seluruh dunia yang berbahasa Latin, yang berbahasa asli Latin itu dinamakan binomial nomenklatur. Nah, itu berjumlah 2 kata. Nah, seperti itu. Jadi hampir seluruh yang namanya nama makhluk hidup itu berjumlah 2 kata. Oke. Nah, kita bahas ya dari cara-caranya, dari aturan-aturan dalam menamakan suatu makhluk hidup. Nah, seperti itu. Yang pertama, harusnya dia ditulis dengan bahasa Latin. Oke. Umi, kenapa bahasa Latin gitu ya kan? Nah, untuk mengatakan satu jenis makhluk hidup nak, di dunia ini banyak sekali bahasa ya kan nak. Misal, di sini kita bilangnya lidah buaya. Di Inggris namanya beda lagi. Di Spanyol namanya beda lagi. Di Cina namanya beda lagi. Jadi untuk mengetahui, untuk menyeragamkan seluruh nama makhluk hidup menjadi satu kata, satu nama, yaitu digunakan bahasa Latin. Ini memang udah dilalui dengan kesepakatan para ilmuwan yang lainnya. Jadi harus ditulis dalam bahasa Latin. Bisa ya nak? Nah, bahasa Latin beda dengan bahasa Yunani. Itu yang harus kamu tekankan. Yang kedua, harus terdiri dari 2 kata, di mana kata pertama menunjukkan genus seperti tadi, genus atau marga, dan kata kedua menunjukkan spesies atau jenis. Itu dia yang harus diketahui. Nah, seperti itu. Kemudian
Yang ketiga, kata pertama. Nah, kata pertama harus diawali dengan huruf kapital. Apa itu huruf kapital? Diawali oleh huruf besar. Nah, sedangkan kata kedua, ini Umi buat warna merah, tidak diawali dengan huruf kapital, jadi huruf biasa. Yang keempat, aturan yang keempat. Nah, jika nama makhluk hidup tersebut diketik atau dicetak dalam bentuk buku, harus ditulis dalam cetakan miring. Seperti ini contohnya. Aloe vera. Miring. Kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan spesies. Lihat kata pertama, Nak. Diawali dengan huruf kapital. Kata kedua tidak. Bisa? Nah, seperti itu dia. Dan jika ditulis tangan, nah kadang kan kita kan nulis nih, nyatet di buku tulis dengan tulisan tangan. Tulisannya harus digarisbawahi di setiap kata. Aloe vera ada berapa kata? Ada 2 kata. Dia nggak boleh digarisbawahi langsung. Dia harus per kata di setiap kata. Contoh, aloe vera. Kita tulis aloe vera, aloe digarisbawahi, vera digarisbawahi, huruf pertama huruf besar, kata pertama huruf besar, kata kedua tidak huruf besar. Kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan spesies. Nah, seperti itulah dalam tata cara dalam menamakan makhluk hidup yang udah kita temui. Misal kamu sudah besar nanti menjadi seorang peneliti dan menemukan satu spesies baru yang ada di bumi ini. Nah, kamu bisa menamainya, Nak. Nah, menamainya dengan sistem seperti ini. Itulah dia. Banyak kan nama-nama ilmiah lain. Misal, untuk padi yang lebih terkenal itu yang terkenal Oryza sativa, 2 kata. Kemudian kucing, Felis domestica. Itu untuk kucing rumahan. Nah, seperti itu. Bisa ya, Nak? Oke, jadi bahasan kita hari ini Umi simpulkan kita membahas mengenai yang pertama, apa itu ilmu taksonomi? Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup. Kenapa makhluk hidup itu harus kita kelompokkan? Agar kita mudah untuk mempelajarinya. Karena apa? Karena banyak sekali makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Seperti itu karena, nah, maka dari itu manusia mengelompokkan makhluk hidup tersebut. Nah, atas dasar apa dikelompokkan? Kita bahas mengenai sejarahnya tadi kan. Pertama-tama makhluk hidup dibedakan hanya 2, yaitu tumbuhan dan hewan. Setelah ditemukan mikroskop oleh Antony van Leeuwenhoek, kemudian ada ternyata makhluk hidup yang sangat kecil. Namanya itu adalah makhluk hidup yang berukuran mikroskopis. Makhluk hidup mikroskopis ini kemudian dibedakan lagi karena berdasarkan ada atau tidaknya membran inti selnya. Kemudian berjalannya waktu, ilmu pengetahuan makin berkembang. Ada seorang penemu atau ilmuwan yang bernama Robert H. Whittaker. Dia mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan 5 kerajaan atau disebut dengan 5 kingdom. Yang pertama, ini yang harus kamu tahu ya, yang secara berurutan. Monera, kemudian apa lagi, Nak? Protista, fungi, plante, dan animalia. Nah, seperti itu. Berdasarkan membran inti selnya dibedakan atas ada membran inti sel dan tidak ada membran inti sel. Makhluk hidup yang tidak mempunyai membran inti sel hanya di kingdom Monera. Nah, kemudian kita bahas mengenai urutan dalam pengelompokan makhluk hidup atau sistematikanya. Ada 7. King Diva cari orang paling ganteng sedunia. Dan yang terakhir, ketika kita sudah mengelompokkan makhluk hidup, akan kita apain, Nak, biar gak lupa? Kita namai. Namainya pun gak sembarangan. Ada tata caranya. Disebut dengan binomial nomenklatur. Yang udah
Umi jelaskan barusan. Ada 5, Umi singkat, ditulis dalam bahasa Latin, terdiri dari dua kata. Kata pertama harus menunjukkan genus dan diawali dengan huruf kapital. Kata kedua menunjukkan spesies, diawali dengan huruf tidak kapital. Nah, jika diketik atau dicetak dalam bentuk buku, ditulis miring. Jika ditulis tangan atau di garis bawah, ditulis tangan di garis bawahi di setiap kata. Nah, seperti itu. Kemudian ini saja materi kita hari ini. Umi harap kalian paham dan kita akan berlari ke forum berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.